Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk anak-anak ibu semuanya. Hari ini adalah hari kedua kalian mengikuti kegiatan di MTS Amda Surya. Kemarin ibu juga sudah memperkenalkan nama ibu, tapi tidak ada salahnya kalau dalam kesempatan ini ibu juga akan memperkenalkan kembali nama ibu. Mungkin ada yang sudah kenal dengan nama ibu, dengan ibu. Ada yang kenal, ada yang belum ya. Baiklah, hari ini ibu akan memperkenalkan nama ibu. Nama ibu adalah Ibu Maisaroh. Ibu biasa disapa dengan panggilan Bu Mai. Ibu mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 dan kelas 9. Dan ibu juga mengajar pelajaran tahfiz Quran kelas 8. Ibu juga mengajar DBQ. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini. Tetap semangat, tetap belajar, walaupun kita belajar dalam kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang akhlak. Nah, kalian pasti sering mendengar istilah ini. Kalian juga sering mendengar orang berkata, oh akhlak orang ini baik, atau oh orang ini jelek. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan akhlak. Nah, Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, membagi akhlak menjadi 2 syarat. Yang pertama yaitu stabilitas, dan yang kedua adalah spontanitas. Yang dimaksud dengan stabilitas akhlak yaitu sebuah karakter yang pelakunya melakukan perbuatan yang baik yang secara konsisten, permanen, dan berkelanjutan. Sedangkan akhlak yang sifatnya spontan yaitu hadir di saat muncul kesempatan dan juga dilakukan tanpa paksaan. Nah, itu disebut spontanitas. Jadi setiap dia melakukan dalam kegiatan apapun, dia selalu spontan, berakhlak dengan akhlakul karimah. Nah, orang yang berakhlak dapat mengendalikan 4 hal yang cukup sulit dikendalikan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua amarah, yang ketiga pengetahuan dan keadilan. Akhlak yang terpenting yang di sini yang perlu kalian ingat adalah bagaimana akhlak kita terhadap kedua orang tua. Satu, ya, terhadap kedua orang tua. Kemudian yang kedua terhadap guru, kepada guru kalian. Ketiga, juga akhlak dengan sesama teman. Nah, satu persatu akan kita bahas. Akhlak kepada orang tua, ya, bagaimana seharusnya sikap seorang anak kepada orang tuanya. Bagaimana sikap seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian, kenapa kita harus bersikap baik kepada kedua orang tua kita? Kedua orang tua kita telah memelihara kita sejak kita masih kecil, sejak kita tidak bisa apa-apa sampai kita dewasa, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sikap kita yang perlu kita ingat adalah jangan pernah sekali-kali membantah perkataannya, apalagi sampai melawannya. Karena Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima. Itu surah Al-Isra ayat 23. Yang artinya, janganlah kamu berkata ya, berkata atau berkata kepada kedua orang tua. Dan jangan kamu membantah keduanya. Ya,
dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil mengambil pembelajaran, mengambil sikap. Bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita? Berkata atau aja itu dilarang oleh Allah. Bagaimana sampai kita membantahnya atau sampai kita melawannya? Ya, jadi kepada kedua orang tua kita hendaklah kita hormat, hendaklah kita patuh, hendaklah kita menundukkan kepala saat orang tua kita berkata kepada kita. Ya, karena kedua orang tua kita sudah mengasuh kita dari kita tidak bisa apa-apa, ya, mengandung kita 9 bulan, kemudian melahirkan dan merawat kita sampai kita menjadi dewasa. Ya, nah anak-anakku semuanya, pada kedua orang tua kita yang masih ada, kita bisa berbakti kepada mereka. Tapi bagaimana kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada misalnya? Nah, kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita, apa bakti kita yang bisa kita lakukan kepada mereka? Ya. Doakan mereka supaya di dalam kubur mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang layak. Ya, kemudian kita membacakan kitab suci Al-Quran yang pahalanya kita hadiahkan khususnya kepada kedua orang tua kita. Pada kedua orang tua kita, kemudian atau kita membacakan suratul Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya itu akan sampai kepada kedua orang tua kita bila orang tua kita sudah tidak ada. Nah, anak-anakku, itu bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ya, siapa coba anak-anakku semuanya yang suka melawan dengan orang tua? Ya, tidak boleh ya nak ya. Karena melawan kepada kedua orang tua itu merupakan dosa besar. Ya, kalau kedua orang tua kita marah, Allah juga akan marah. Ya, tapi kalau orang tua kita ridho, Allah juga akan ridho kepada kita. Nah, anak-anakku semuanya, ibu berpesan kepada kalian, jagalah akhlak kalian terhadap kedua orang tua kita. Karena ridho Allah ada dalam keridhoan ibu bapak, dan murka Allah juga ada dalam murka keduanya. Jadi jangan kamu sekali-sekali membuat orang tua marah, atau membuat orang tua jengkel, atau sampai orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya, karena kalau orang tua kita sudah marah, ya, Allah akan lebih marah kepada kita. Yang kedua, akhlak kita kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Akhlak seorang anak kepada orang tua akan tercermin dengan akhlaknya di sekolah. Kalau akhlak dia baik kepada kedua orang tuanya, kedua orang tuanya di rumah, maka akan baik pula akhlaknya kepada guru di sekolah tentunya. Karena jasa seorang guru tidak kalah pentingnya. Ya, gurulah yang mengajar dan mendidik kita dari kita tidak bisa apa-apa sampai kita bisa baca atau menulis, sampai kita mengenal pengetahuan segala macam. Gurulah yang menuntun kita dari tidak kita mengerti apa-apa menjadi seorang yang pandai. Nah, bagaimana cara menghormati guru? Nah, cara menghormati guru yaitu dengan berbicara dengan sopan, ya, berbicara dengan penuh rasa rendah diri, rendah hati kepada seorang guru. Ya, kemudian berbicaranya itu dengan sopan, patuhi apa yang diperintahkan guru kepada kita, kerjakan, ya, kerjakan apa yang diperintahkan guru kepada kita dengan baik, dan berjalanlah di hadapan guru dengan penuh hormat, ya, dan penuh rasa rendah hati. Seorang guru tidak minta dihormati,
Ya, anak-anakku semuanya, seorang guru tidak minta dihormati, tapi sudah sepantasnya lah seorang murid bersikap hormat dan patuh kepada gurunya. Yang ketiga, ya, itu sikap akhlak kita kepada seorang guru. Nah, nanti ibu akan lihat bagaimana sikap kalian kepada guru, ya, khususnya di sekolah. Apa yang sudah ibu sampaikan ini, semoga kalian bisa terapkan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kita kepada sesama teman. Nah, bagaimana sikap kita kepada teman? Sikap kita kepada teman yaitu saling menyayangi, saling menghargai, saling membantu apabila teman kita dalam kesusahan. Bersikap jujur dan saling menghargai satu sama lainnya. Sikap jujur ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang itu sudah tidak mempunyai sikap jujur, maka selamanya orang tidak akan mempercayai kita. Sekali saja kita tidak bersikap jujur atau sekali saja kita berbohong, maka selamanya orang tidak akan mempercayai kita. Nah, ada sebuah cerita di zaman Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar bertemu dengan anak seorang penggembala kambing. Anak ini sedang menggembala kambing. Kemudian Sayyidina Umar menghampiri anak tersebut. Dan Sayyidina Umar berkata kepada anak tersebut, "Hai nak, bagaimana kalau kambing itu aku beli 1 ekor?" Kemudian anak itu berkata, "Maaf tuan, ini kambing-kambing ini bukan milik saya. Saya hanya diperintahkan untuk menjaga dan merawat kambing-kambing ini." Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Kalau aku beli 1 dari kambing-kambing yang kamu gembalain itu, mungkin tuan kamu tidak akan tahu. Karena kambingnya kan banyak." Kemudian anak itu berkata, "Iya tuan, memang kambing ini kalau aku jual kepada tuan, majikan saya atau tuan saya tidak akan tahu. Tapi ada yang tahu tuan, ada yang melihat saya." Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Siapa itu?" Allah melihat saya. Allah melihat segala perbuatan saya. Nah, aku tidak berani ya tuan. Kemudian Sayyidina Umar sambil tersenyum berkata, "Wahai anak penggembala kambing, betapa mulianya akhlakmu. Kamu memiliki sifat yang jujur." Ya, itu contoh dari kisah yang bisa kita lihat, yang bisa kita yang bisa kita ambil contohnya dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya sikap jujur itu sangat penting, ya, sangat sangat perlu sekali dalam kita menerapkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kesempatan ini Ibu juga ingin menyampaikan kepada kalian bahwa pada teman, ya, sikap jujur itu sangat penting. Apabila kita kepada teman sudah tidak bisa bersikap jujur, bagaimana kita bisa bersikap jujur dengan diri kita sendiri? Ya, segala gerak-gerik kita, segala perbuatan kita itu Allah mengetahui. Jadi janganlah sekali-sekali kamu berbohong atau bersikap tidak jujur dengan teman atau apalagi dengan kedua orang tua kita. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa kejujuranlah sangat penting. Seorang yang memiliki sifat jujur dimanapun dia berada, dia akan merasa diawasi oleh Allah yang Maha Mengawasi. Nah, anak-anakku semua, dari uraian yang Ibu sampaikan ini, semoga kalian bisa renungi dan kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagaimana?
bisa dipahami? Nah, kalau kalian sudah bisa memahami, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dari dari materi yang sudah Ibu sampaikan itu, coba kalian beri kesimpulan apa yang dimaksud dengan akhlak. Ya, apa yang dimaksud dengan akhlak? Satu, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi pertama, kemudian yang kedua, bagaimana seharusnya seorang anak itu bersikap kepada kedua orang tuanya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap seorang murid kepada gurunya? Ya, itu kalian jawab dan kalian buat sebuah rangkuman dari jawaban itu dalam sebuah kertas kertas selembar. Kemudian nanti kalian kirimkan jawaban kalian melalui WA atau sampaikan kepada kalian foto jawaban kalian, kemudian kalian sampaikan kepada wali kelas kalian masing-masing, atau boleh ke nomor Ibu juga boleh. Nah, ke nomor Ibu nanti Ibu akan share nomor HP Ibu, kalian bisa kirimkan foto tugas yang kalian sudah buat ke WA Ibu. Ngerti ya? Nah, sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Pesan Ibu sekali lagi, semoga kalian menjadi anak-anak yang mempunyai akhlakul karimah, ya, mempunyai akhlak yang baik, yang bisa menjadikan diri kalian menjadi seorang yang soleh dan solehah, menjadi diri kalian yang mempunyai pribadi yang baik, yang dapat bermanfaat bagi diri kalian, khususnya juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi diri Ibu juga. Dan sama-sama kita berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah, bisa belajar kembali di sekolah dan bertemu tatap muka dengan Bapak dan Ibu guru kalian. Di sini dulu yang sudah bisa Ibu sampaikan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.